Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Farah dan juga rekan saya Aulia Hakim. Nah, pada hari ini kita masuk di salah satu sesi acara Sandi Suara. Nah, mungkin apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini, Kak? Ya, sebenarnya Farah, kita hari ini mau bahas soal bagaimana sih influencer ada dalam pasar pilkada Sulteng begitu. Nah, mereka ini membawa gagasan, adu gagasan, atau hanya memang sebatas meramaikan saja. Iya, betul. Apalagi kalau bisa dilihat, kita akan mengundang beberapa narasumber yang sudah terkenal di Kota Palu nih, Kak. Jadi mungkin langsung saja kita panggil mereka. Nah, ini mereka ada dari 3 tim begitu. Ada dari Banuata, ada dari Sangganipa, dan juga ada dari Brani. Nah, mungkin jadi kita, penasaran? Ya, langsung saja mungkin kita panggil ketiga narasumber kita. Halo Kakak. Siap. Halo Kak. Halo Kak. Siap. Oke, siap. Ada baca-bacanya dia? Oke, siap. Nah, bisa dilihat dari ketiga narasumber kita ini sudah sangat antusias dan bersemangat terus. Lebih gemetar kayaknya kita hostnya ya? Iya. Oke, jadi mungkin kita relaksasi dulu, tarik nafas, buang. Jangan salah buang. Oke, ya langsung saja mungkin kita masuk perkenalan dulu ya. Mungkin dari Kak Teddy sendiri, silakan perkenalan diri. Gongsi Bacai. Gongsi Bacai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Ya, serius. Bagaimana saya Budiman? Serius toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Teddy Pratama. Iya. Iya, betul. Iya. Sampai nama ya atau status? Saya Teddy Pratama, saya seorang stand up comedian. Oh, stand up comedy. Yes. Berarti di balik layar sebelum bergabung di tim sukses ini Kakak stand up comedy dulu. Benar. Sebagai konten kreator. Iya. Oke, jadi Kakak Teddy dari Banuata. Siap. Banuata, kira-kira apa sih Banuata? Sultan Rumah Bersama. Sultan Rumah, ada lagunya itu. Hah? Rumah kita bersama. Masuk. Oke, langsung saja mungkin ke sebelahnya kakak yang paling ganteng dan manis ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agilo, saya konten kreator TikTok. Saya dari tim Sangganipa. Sangganipa. Apa sih kira-kira Sangganipa itu, Kak? Sangganipa itu bahasa Kaili, Kak. Artinya satu kali lagi. Satu kali lagi. Oh, berarti Lahana ya? Iya. Jadi istilahnya mencintai satu kali lagi. Oke, berarti tidak ganti-ganti lagi ya. Satu kali saja lagi. Satu kali perkenalan dirinya lagi. Satu kali ganti lagi. Jangan gitu kata. Iya, betul. Artinya Sangganipa itu satu kali. Satu kali lagi. Oke, jadi itulah yang dari Kabilo. Mungkin di samping ada yang paling ganteng ternyata ini Kak Tulus. Ya halo, saya dari tim Brani. Dari Lukman Teles Show. Wow. Saya sebelumnya pembalap. Pembalap di mana, Kak? Bukan nasi balap kan? Enggak balap kan? Oh tidak. Oke, siap. Jadi itulah ketiga dari narasumber kita sudah mengenalkan masing-masing. Siapa sih yang tidak kenal mereka? Iya. Ada yang tidak kenal mereka? Ada juga. Oke, banyak. Jadi mungkin kalau misalnya kita akan masuk lebih mendalam lagi, setidaknya kita akan bertanya sedikit tentang latar belakang dari ketiga narasumber kita. Tapi penting si Farah, kita beritahu juga ke teman-teman ini bahwa podcast kita kali ini sebenarnya lebih ke hal yang lebih substansif juga ya. Soal bagaimana peran teman-teman ini dalam memeriahkan pilkada kali ini di Sulawesi Tengah. Betul. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. yang kata substansi itu. Iya. Oke. Kak Teddy kenapa tegang? Tidak. Oke. Nah, langsung saja mungkin. Dia merasa bukan di rumahnya ini. Oh, bukan di rumahnya, di mana? Tidak. Dimanapun itu rumah. Oh, di mana? Berarti rumah kita. Oke. Langsung. Oke. Jadi mungkin dari ketiga narasumber kita ini kita mau tanya sih apa saja peran mereka di dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2024 ini. Mungkin dari bisa Kakak. Dimulai dari Kak Teddy, mungkin dari Banuata kira-kira sebagai apa? Iya. Gitu. Dari yang samping itulah dulu toh. Di Banuata itu sebagai apa? Gitu. Saya di Banuata itu sebagai konten kreator. Konten kreator. Iya. Konten kreator berarti apa? Silat. Bukan. Oke, langsung saja mungkin dari konten kreator. Jadi buat video untuk promosi ya. Oke, langsung saja dari Kabilo mungkin. Kalau saya di Sangganipa itu sama kurang lebih sebagai konten kreator. Konten kreator. Aduh, berarti beradu pacu ini. Bakal beradu pacu ini. Oh, tidak juga. Oke, dari Kak Lukman sendiri. Saya juga sempat
aku chat sama Abilo. Sebagai konten juga. sebagai konten juga. Konten apa ini? Konten edit. Mukbang. Oh, mukbang. Sebagai konten kreator. Terakhir ada konten ML, makanannya Lukman. Makanannya Lukman. Oh, seperti apa makanannya itu? Kuliner. Oh, kuliner. Oke. Habis keliling kan. Habis keliling. Kita reses kemarin juga hostednya. Iya. Satu tim sudah kita. Oh. Oh, ini yang akan ditakutkan pas saat jalannya podcast, apalagi mereka istilahnya baku teman baku bawa ya. Iya. Baku bawa ya. Saya masih ada ini. Oh, ternyata. Iya. Tim paus kayak kau. Kenapa saya berada di tengah-tengah sini? Sebagai menjadi penengah Sangganipa satu kali lagi. Iya. Oke, langsung saja mungkin kita tanya-tanya dulu sama ketiga konten kreator kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mendalam, yang mendalam. Jadi sebelumnya ini saya mau bertanya nih Kak. Kakak ini sebelum masuk di apa lagi istilahnya pembantu di pilkada dari 2024 ya di dunia politik ini, itu kan sebelumnya sebagai konten kreator nih. Siapa yang tidak kenal Kak Lukman, Kak Abilo, Kak Teddy, siapa yang tidak kenal di masyarakat Kota Palu, apalagi yang membawakan sebuah misalnya kayak Kak Abilo kawasan wisata alam Kota Palu atau apa seperti itu, atau Kak Lukman mungkin konten kreator lawak, lucu-lucu, promosi dan lain-lain hal. Itu kira-kira apa saja sih pertimbangan saat mau masuk ke dalam pilkada tersebut? Misalnya, saya sebelumnya itu dilihat masyarakat Kota Palu sebagai ini nih, tapi tiba-tiba dilihat sekarang jadi sebagai tim sukses tim sukses pilkada ini. Jadi mungkin dari Kak Abilo sendiri dulu. Dari saya dulu. Iya. Pertimbangannya apa ya Kak? Pertimbangannya mungkin tidak ada sih, karena menurutku masuk-masuk saja Kak. Karena kan sekarang politik ini lagi seru-serunya kan, dan mungkin tidak akan bisa dihindari karena pasti orang semuanya pasti tentang politik kan. Jadi dengan kita ikutan posting tentang politik itu juga bisa menambah wawasannya kita sendiri, dan juga orang lain followersnya kita yang mungkin belum tahu tentang politik. Jadi akan kelihatannya jadi yang baru, something fresh. Something fresh. Yeah, yes, of course, fresh. Oke, kalau itu yang dari Kak Bilo nih. Kalau dari Kak Teddy kita juga butuh dengar dari Kak Teddy ini apa sih? Kalau saya ini pertimbanganku, saya mau itu tes untuk terjun masuk sedikit ke dunia politik. Ke politik ini. Begitu, dan ternyata setelah masuk ternyata politik semenyenangkan ini. Semenyenangkan. Iya. Tidak seperti menyenangkan mencintai dia. Tidak tidak kaku ternyata. Tidak dan kaku. memang kayaknya tidak harus kaku. Politik keren gembira intinya kan begitu. Berarti dibikin dengan cara yang berbeda. Mimisan. Bukan. Mungkin dari Kak Lukman sendiri ada cara tersendiri dari pilkada 2024 ini. Berdasarkan filsafat tahun 18 Masehi. Filsuf berarti ini. Berat. Ya sebenarnya kan kita itu sudah pemanasan kemarin pas pada saat pilpres. Ya. Nah itu kan sedangkan itu yang walaupun kita warga Indonesia, tapi kan kedekatan emosional itu tidak terlalu sebagaimananya ketika kita dibikin di daerah sendiri. Dalam skop yang kecil lagi ya. Yang kecil, apalagi ini kan langsung ikatan emosionalnya lebih dekat. Lebih dekat. Baru kita apa-apa yang terjadi nanti ke depannya pasti lapor gubernur dulu kan. Iya, betul. Ya mungkin langsung Kaisang. Iya. Siap. Kan maksudnya yang dekat dulu. Nah, ketika pilgub pada tahun ini juga saya rasa lebih menarik karena ada masuknya teman-teman influencer. Nah kita semua juga sini sebenarnya paling kreatif jadinya kan. Tidak ada yang namanya juga gara-gara sudah pilihan beda. Akhirnya sudah tidak mau makan di Mas Joko andalannya Teddy biasa. Pasti Teddy pernah makan, saya tidak suka. Tahu dosa di sebelah kiri itu yang sama hijau. Ya itu tahu lalu kita coba. Kemanginya kayak seperti sekarang. Iya itu sudah di pasangan. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari mereka. Setidaknya saya ingin bertanya sekali lagi nih, sejak kapan kira-kira kakak bertiga ini bergabung di Pilkada 2024? Mungkin sebelumnya pernah bergabung tapi tidak membawa gagasan yang sekarang ini gitu. Atau mungkin dari Kak Lukman sendiri dulu utama. Apa itu? Sebelumnya itu sudah bergabung atau memang sudah barusan ini bergabung ya begitu? Kalau saya memang kedekatan emosional dengan Pak Anwar Hafid itu sudah lama saya kenal sosok beliau juga kan. Jadi kita tahu juga bagaimana ketika beliau waktu itu gagal juga pas pasangan dengan Pasya Ungu juga kan.
Di situ saya sudah bergabung di tim sama Pak Anwar Rafiq juga. Oh, berarti sudah lama. Maksudnya sudah tahu juga gagasan dan ide beliau sebagaimana mau menjadi ini kan calon gubernur. Iya, okay. Nah, ketika akhirnya dapat kesempatan dan resmi juga bilang berlayar, akhirnya bakal calonnya udah resmi kan. Kalau kemarin kan kita bakal calon saja tidak jadi, fix jadi bakal calon, akhirnya semua gagasan-gagasan itu kan kayak harapan baru Sultan sebenarnya duluan pasti sama Anwar Rafiq. Cuman ada yang sekarang cuman saya tahu saya kan. Jadi itu masih ada grupnya saya. Harapan baru Sultan. Ada lah jejak digital itu. Oke. Jadi kalau itu saya dari dulu memang ya sudah tahu kan Baru Sultan. Kemudian akhirnya sekarang punya tagline juga berani Sultan Mambaso. Nah, lebih dikomplitkan lagi dari dulu yang mungkin belum lengkap. Akhirnya sekarang sudah lebih maksimal. Lebih maksimal. Sudah pernah sebelumnya. Oke, sudah pernah. Oke, mungkin dari Kak Bilo sendiri itu barusan bergabung di Pilkada 2024 atau memang sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah, Kak. Oh, sudah pernah. Gubernur yang kemarin juga. Oh, berarti di 2020 ya? Iya. Terlibat juga dalam. Tapi apa? Tetap konten kreator juga? Iya, tetap konten kreator. Satu tim kita dulu. Satu tim. Pada saat Pak Anwar Rafiq tidak maju, akhirnya bergabung di timnya Pak Cudi juga. Oh. Jadi di situ kita kan waktu itu kan cuma 2 kan, Pak Cudi lawan Pak Hidayat Lamakarate waktu itu. Jadi bergabung semua. Saya pun termasuk di tim sini juga. Oh, oke. Karena melihat dari garis Pak Anwar Rafiqnya kan bergabung di sini. Rekomendasi dari partainya kan. Oh, berarti dari awal sudah bersahabat ini. Iya. Sebenarnya Pak Mat Ali juga begitu kan. Oh iya. Satu tim semua sebenarnya kita orang ini. Iya, betul. Iya kan? Iya, Mat Alinya, Pak Cudinya, Pak Rafiq. Kita di sini. Tapi itu apa namanya politik itu. Ada kawan yang selamanya, ada musuh yang selamanya pasti berubah-ubah. Oke. Oh iya. Tetap berarti berjalan di yang. Oke, mungkin dari KTD sendiri sejak kapan bergabung? Saya baru. Baru juga. Baru tahun ini. Baru tahun ini. Jadi istilahnya baru belajar lagi atau bagaimana? Atau sudah mengenal visi misi dari yang bakal calon? Baru belajar lagi. Baru belajar. Saya baru ini tertarik ya. Oh, oke. Jadi mungkin dari segi ini Kak, itu kan sebagai konten kreator kan, konten kreator. Kira-kira untuk mempromosikan yang bakal calon nanti itu di mana gitu? Kayak di akun Instagram pribadi. Apa platform apa saja digunakan oleh teman-teman dalam misalnya menaikkan engagement atau kampanye apapun itu dalam menggait voters publik ya, netizen lah ya begitu. Itu pakai medium apa atau platform apa ke teman-teman? Kalau saya Instagram sama TikTok. Berarti 2, Instagram sama TikTok. Sama TikTok. Terus ada satu akun namanya akun Banuata. Oke. Nah itu kadang di collab. Tim kampanyenya ya begitu ya. Oh, berarti akun pribadi sama ada juga akun tersendirinya. Oke. Berarti kalau dari Kak Abilo sendiri? Sama Kak, dari Instagram sama TikTok. Sama TikTok. Jadi bentuk kontennya itu ya kalau misalnya Bapak lagi pergi di perjalanan, kita ikut dan kita kontenin. Oh, kayak vlog begitu ya? Keseruannya apa. Gitu. Jadi seperti itu mungkin ya. Kalau Kak Lukman sendiri? Kita spesifik pakai akunnya Haji Nirwan karena dia salah satu influencer kita juga. Oke. Ya betul memang. Dia ada Haji Nirwan, Andri Camril, Bukit Tembang, Maholtra, Sadam, Fikri Ica, Dian Nabil, banyak sekali di sini memang. Oh, di tim sukses di sini. Semua. Jadi kita gabung situ. Jadi melibatkan juga akun-akun media mainstream begitulah. Ada yang di Palu kita libatkan juga. Dan kalau akun official banyak ada. Kalau yang kita sendiri ada teman Bani. Nah, situ juga biasa kolaborasi juga. Maksudnya untuk menjangkau masyarakat Sultan juga lebih luas. Jadi di TikToknya ada, apalagi Facebook kan. Mama-mama Facebook itu ramai biasa kan. Nah, kita di Facebook juga di Instagram. Sama kayak teman-teman yang lain. Abilo juga biasa di TikTok, FYP dapat. Sebenarnya bukan masalah kita punya medianya dibuang di mana kan. Misalnya sampai tidak ketika kita bikin visi misi dari atas ini sampai pesannya, tapi tidak juga buat kaku pesannya. Maksudnya sesuai yang mampu disimak oleh publik itu sendiri ya. Abilo kan daily vlog biasa. Saya kalau di perjalanan mungkin ketemu Pak Cudi juga seperti itu. Jadi juga kemarin beberapa jalan juga ada program-program stand up apa. Jadi yang itu yang harus kita edukasi ke masyarakat sebenarnya. Jadi tidak kesannya itu kalau politik itu semua apatis apa juga kalau sampai juga yang lain kita juga tetap. Berarti bisa dibilang teman-teman ini mau merubah gambaran politik, ekspektasi politik di masyarakat juga. Berani semua.
Wah. Karena berani mereka yang tadinya akunnya mungkin ada brand masuk tiba-tiba ada politik. Tidak gampang kalau kita ambil geopolitik. Jujur kan? Tidak gampang saya mereka ini untuk menerima, untuk belajar ambil politik itu karena kesannya, kenapa kau sudah masuk politik? Nah ada sekarang teman-teman itu yang apatis terhadap itu. Maka Syafi berani kamu luar biasa. Berani. Ya. Menariknya Farah, terlepas dari tadi kan mereka sudah teman-temannya sudah menyampaikan soal ya teman-teman membawa ide atau gagasan mempengaruhi publik bahwa bisa bergerak untuk tidak apatis melihat politik. Tapi saya mau tanya teman-teman, kenapa sampai tertuju pada satu pilihan? Misalnya tadi Teddy, Vanuatu tentu Ahmad Ali. Begitupun misalnya kakak di Sangganipa, Om Cudi. Begitupun misalnya, begitupun soal kakak Lukman yang ada di Berani begitu. Nah, saya mau mulai dari kakak Lukman sendiri. Bagaimana melihat sosok Anwar Hafid misalnya dalam pandangannya kakak? Terus kakak mewakafkan diri ya bahasa filsufnya karena saya lihat tadi komik filsuf. Jadi kemudian apa teman-teman publik juga penting untuk mengetahui itu. Tentu ketika teman-teman memilih di satu paslon ini, publik bakal bertanya apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman influencer itu memilih untuk tergabung dengan timnya. Kalau saya percaya semua calon ini kayak Pak Rusdi Masura, Pak Ahmad Ali. Calon yang sudah luar biasa semua, maksudnya incumbent, tokoh nasional juga. Sosok yang sebenarnya memimpin Sulteng itu luar biasa dan baik. Tapi ada yang lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi, Pak Anwar Hafid. Dia memulai karir politiknya itu dari kepala desa. Kepala desa, kemudian lanjut dia bupati, camat, habis camat bupati, terus anggota DPR RI sekarang 2 kali, bahkan ini terpilih lagi. Bayangkan yang terpilih untuk dikorbankan menjadi gubernur, itu kan pertaruhan besar. Kalau orang sudah di zona nyaman, maksudnya, kalau tidak berpikir masyarakat ini, apa gitu, belum tentu juga naik kan, maksudnya. Tapi dia korbankan hal yang sudah dia bikin kemarin. Itu sebenarnya sudah jadi pengabdian beliau. Sudah hilang dunianya Raja Lini. Memang masyarakat sudah dia bantu. Bayangkan 2 periode di Bupati Morowali, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Yang semua dikasih pendidikan gratis lewat KTP secara nasional. Kau mau di Bekasi, di Rawalumbu, di mana yang kau tahu daerah nasional, bisa pakai KTP kau masuk, gratis kesehatan. Satu kali kampanye berarti ya? Tidak, itu programnya yang sudah dibikin. Yang sudah dibikin, bukan bakor ini. Siap. Kalau lihat itu gratis. Jadi yang sudah dibikin beda sama yang baru mau bikin 2 periode. Bayangkan masyarakat sekarang yang sudah dapat beasiswanya itu sekarang sudah jadi anggota pemilihan juga, sudah bisa memilih lah ibaratnya. Nah itu sudah kejadian selama dia menjadi bupati. Itu yang mau dibikin insya Allah untuk Anwar Hafid sendiri ya. Nah kita juga penting untuk mendengar doa teman ini. Misalnya dari Sangganipa sendiri, bagaimana melihat sosok Bung Cudi sendiri? Jadi Om Cudi itu karena sebelumnya saya sudah pernah kerjasama di yang sebelumnya. Jadi sudah pasti saya sudah tahu backgroundnya karena ini sudah yang kedua kalinya. Dan saya berada di timnya Sangganipa ini juga secara kebetulan begitu. Tapi di luar dari kerjasama ini, memang saya sebenarnya mendukung beliau. Gitu. Secara personal ya? Secara personal dan ditambah lagi dipanggil gitu. Jadi sudah pasti kerjanya dari hati gitu. Iya, lebih nyaman. Dan saya melihat Bung Cudi itu dia sebagai sosok yang inspiratif, Pak. Karena dia orang yang sederhana, merakyat, tidak lulus kuliah tapi bisa jadi wali kota 2 periode dan insya Allah mau jadi gubernur 2 periode. Amin. Gitu. Jadi gitu. Berarti sudah ada kedekatan emosional yang terbangun sejak sebelum Pilkada 2024 dan ini. Kebetulan dipanggil lagi jadi timnya. Gitu. Kalau Teddy sendiri gimana, Kakak Teddy? Sebelum gabung ini, apakah sudah kenapa sampai menempatkan pilihan saya adalah misalnya Ahmad Ali kalau dari Teddy-nya toh? Kembali lagi toh kayak tadi saya bilang, saya awal baru, saya baru terjun di politik ini. Dan saya dapat ajakan untuk gabung di Vanuatu untuk bagaimana sama-sama kita memenangkan Bapak Ahmad Ali. Nah, setelah berjalannya waktu, saya lihat Bapak ini orang yang pantas. Karena Sulawesi Tengah itu butuh orang yang butuh percepatan. Nah, beliau orang yang punya itu. Karena beliau ini sudah selesai dari segi bisnis.
dari segi politiknya sudah sampai di nasional, tidak diragukan lagi kan, begitu ya. Kayak beliau orang yang pantas untuk ada di situ, untuk memimpin Sulteng. Menurutku, ternyata setelah saya lihat-lihat, ya memang kayak yang Lukman bilang, tiga ini baik, putra terbaik Sulawesi Tengah, gila. Sampai tidak kenal orang tiga ini. Tapi kembali lagi, kayak Lukman bilang, ada yang terbaik. Begitu. Yang terbaik itu, saya rasa tidak perlu saya harus bilang siapa, itu dari masyarakat. Yang harus menilai dan merasakan sendiri. Nah, kita sudah mendengar tadi itu Farah, penjelasan teman-teman, saya pikir hampir sama ya, bahwa mereka punya penglihatan terhadap sosok calon gubernurnya ini, yang kemudian itu mendorong mereka untuk terlibat langsung dengan tim-tim itu. Tapi ada pertanyaan menarik, di balik dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, tentu ketika kita bicara influencer, atau kita bicara content creator ya, teman-teman kan basically punya industri sendiri begitu. Nah, pertanyaan yang menarik juga menurutku, apakah di dalam terjun dengan kontestasi politik ini, teman-teman memang mewakafkan diri secara kerelawanan, atau memang ada ya target kita realistis juga ya, bicara soal fulfillment dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Mungkin saya mulai bertanya dari Kakak Sangganipa. Ya, soal kan teman-teman ini basically punya soal engagement sendiri di sosial media, bisa monetisasi dan sebagainya. Tiba-tiba terjun di dunia politik, apakah secara sukarela kerelawanan itu gabung atau tidak? Ya, itu tidak. Jadi memang ada kerjasama, ada kontrak, dan memang kita dibayar. Dan menurutku semuanya seperti itu kok, Kak. Semuanya memang dibayar. Tapi yang membedakan mungkin ada konten kreator yang dia masuk karena hanya dibayar aja, atau ada yang dia masuk karena memang dia tahu background dan memang dia memiliki itu, jadi dia lebih pasti kelihatan. Kayak kalau Lukman ini kelihatan kalau memang dia sudah lama sama pihaknya Pak Anwar. Gitu. Mungkin kalau misalnya dari Kak Lukman sendiri ada mungkin dari. Sebenarnya kita mau tanya juga Raffi Ahmad, Marcel Widianto, semua juga pasti ada fee-nya, ya kan? Nah, kayak saya juga kan akhirnya secara untuk relawan, pasti relawan juga mengabdikan diri untuk Pak Raffi berani. Nah, tapi kan ada job desk yang dikasih. Contohnya kayak saya nge-MC di beberapa titik, ya kan? Kayak kemarin kan ada konser Wali. Nah, kemudian nanti next ada beberapa titik syuting, kan saya MC juga. Ini suara aku mau habis kan? Minum. Kalau tamarin bisa juga. Bisa. Nah, itu yang mungkin dihargai. Akhirnya ya sebagai profesional MC saja. Jadi MC dibayar, kebetulan juga di timnya Pak Raffi. Nah, saya rasa juga kayak tim konten kreator juga begitu. Abilo ini kan penghasilan juga dari konten, kan? Kayak brand sebenarnya kan, bagaimana dia bisa. Jadi juga stand up. Jadi pun dibayarnya karena dia juga stand up di acaranya Banuata, Haji Ahmad Ali kan. Jadi itu yang dibayar. Kita punya value sebagai figur atau sebagai konten kreator masing-masing, sebagai ini kita lah. Dari sanggahannya Kak Lukman sudah kita dengarkan, mungkin saya butuh dengar lagi penjelasan dari Kak Teddy langsung. Kurang lebih sama lebih sama, karena ya sudah terjawab dari orang dua tadi itu kayak apa, dibayar secara profesional karena itunya kita profesinya kita. Saya sebagai seorang stand up komedian, Lukman juga, Abilo sebagai konten kreator yang biasa promosikan brand-brand kan biasanya. Nah begitu. Tapi di luar dari itu ketika kita sudah diajak dan di deal-dealan soal yang tadi, hati itu pasti akan ngikut. Tidak, saya kayaknya tulus ini juga begitu. Jadi ayo. Oke, kalau begitu yang penjelasan dari Kak Teddy, saya mau bertanya lagi nih. Kira-kira Kakak kan sebelum ini sebagai konten kreator, dan tiba-tiba Kakak mempromosikan salah satu calon Pilkada 2024 ini. Kira-kira mungkin ada suatu pertimbangan atau dampak negatif dari followersnya Kakak gitu. Misalnya begini, Kakak dikenal sebagai konten kreator wisata, tiba-tiba Kakak memilih untuk Pilkada 2024, dan juga pilihannya Kakak itu tidak sama dengan pemilihan pengikutnya Kakak, begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pengikutnya Kakak, netizen misalnya ya, melihat kayak, dia itu tidak pilih pilihanku nih, atau saya unfollow saja ya,
gitu. Kira-kira apa sih antisipasi biar tidak mendapat dari dampak tadi itu ya? Iya. Dampak negatif dari netizen seperti itu. Mungkin dari Kak Bilo sendiri. Antisipasi berarti menghindari itu Iya, terjadi ya? oke. Antisipasinya mungkin kontennya Kak, tergantung dari kontennya. Mungkin kontennya jangan konten yang bersifat impor, nyindir, gitu, lebih yang ke soft. Dan saya kan konsepnya itu ikut bapak perjalanan kan, jadinya tetap ada ininya, jalan-jalannya tetap ada wisatanya, jadi tidak ada yang berubah dari konten itu. Dan kontennya itu dibuat soft sekali, lebih ke sangganitannya, artisnya, keseruannya gimana, acaranya apa, ada hadiah apa, tidak terlalu mendominasi ke paslonnya. Gitu. Nah, kalau dari saya, Oke, mungkin dari Kak Teddy langsung. Ya betul, itu dari konten, dari segi kita kemas kontennya kita, bagaimana caranya supaya tidak terlalu kaku lah dilihat di situ. Kalau saya kan dari stand up comedian, tentu saya balut kontenku itu dengan komedi. Jadi insya Allah maksudnya followers atau pengikutku di sosial media itu insya Allah tidak akan lari karena tetap ada komedinya. Karena semua followersku itu tahunya itu. Jadi apapun ini pasti komedi begitu ya. Dan akan baik-baik saja sih. Oke, akan baik-baik saja berarti sudah dipertimbangkan dengan matang. Mungkin apa yang akan terjadi di saat ini dan juga nanti apa yang akan terjadi sesudah masa pilkada. Nah, mungkin dari Kak Lukman sendiri ada cara tersendiri. Saya tidak khawatir karena sosoknya Pak Nur Hafid ini menyenangkan sekali. Menarik, bisa nyanyi, main bola bisa. Jadi entertain habis begitu. Maksudnya mau dijual bagaimanapun, ya followers juga, masyarakat juga pasti lihat, ini ternyata gubernurnya ini tidak kaku. Jadi kita gampang sekali kerjanya. Tidak harus dibikin bagaimana. Sosoknya beliau mau orasi saja, masuk pakai lagu dulu, nyanyi. Terus ada konten bolanya juga, sportnya juga. Kemudian juga beliau juga vokal. Dan kalau ketemu masyarakat juga, masyarakat menyambut dengan hangat. Jadi apa yang ditampilkan sama Pak Nur Hafid dan teman-teman konten kreator itu sama dengan yang terjadi real. Nah, begitu juga akhirnya respon dari masyarakat. Ya, tidak bisa kita pungkiri kalau kita lihat mungkin sosmed, mau TikTok, mau Instagram, mau dipostingan siapa, itu no buzzer ya. Masyarakat semua komen Anwar Hafid. Boleh dilihat sekarang, tidak masalah, silakan. Siap. Berarti teman-teman ini telah mengantisipasi juga memanage soal tadi itu. Saya pikir menarik juga ya bahwa ketika turun langsung terjun begitu di dunia politik, mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya, teman-teman juga ini berpikir bahwa ada sebenarnya gagasan yang dibawa. Jadi untuk hal-hal negatif tadi mungkin ada begitu ya, tapi saya kalau dengar tadi penjelasan mereka, kayaknya mereka optimis bahwa followers ataupun orang-orang yang sudah kenal juga ke mereka ini tidak bakal lari begitu. Tidak bakal lari. Lari nanti ditangkap lagi kan dengan cara konten yang berbeda. Mungkin begitu ya. Tapi menariknya lagi, ini kan Sulteng mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa influencer kayak yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya terlibat. Tapi kalau kita dengar tadi misalnya kita tarik ke awal soal ini tidak terlepas dari pemilu presiden kemarin. Bagaimana peran influencer itu penting, baik itu konten kreator, selebgram dan sebagainya, itu penting sekali meramaikan kontestasi politik, khususnya presiden kemarin. Nah, kalau kita bawa tarik ke hal yang lebih kecil wilayah di Sulawesi Tengah, teman-teman punya gambaran apa misalnya dari setiap konten yang teman-teman buat? Kan tentu teman-teman ini diberi harapan untuk bisa menggait massa begitu toh, menggait massa dengan konten-konten tadi itu. Apakah teman-teman juga di dalam konten-konten tadi itu berbau politik atau tetap konsisten dengan konten misalnya stand up komedinya atau dimix dengan konten politiknya? Nah itu menurutku menarik juga ketika masyarakat, oh ternyata di setiap konten ini bisa kita lihat juga teman-teman ini membawa pesan-pesan politik begitu di setiap kontennya. Ada tetap dan ya itu yang tadi saya bilang kan tidak dibalut dengan kaku, tetap ada komedinya, tetap malahan ada konten yang memang itu full komedi, tapi tetap ada pesan di dalamnya, pesan yang mungkin menyampaikan atau menjalurkan bagaimana visi misinya calonnya, bagaimana buah tidak semangka bisa jadi
Intinya itu kayak bagaimana kita menyalurkan visi misinya calon itu, tapi tetap dengan model kontennya kita tidak akan berubah, tidak akan berubah tiba-tiba jadi pembaca berita di situ yang tegang kan? Tetap dengan humor. Oke. Saya tidak bisa lari dari humor saya. Hidupku ini kocak sekali tiap hari. Kocak, terus. tapi selalu ke WC untuk menangis, enggak? Tidak. Di depan umum ketawa-ketawa, tapi tiba-tiba ke WC menangis. Di belakang kita ketawakan orang. Oke, berarti hidupnya ada mengetawakan. Ambil ketawa respect. Iya. Kita ketawa apa nih? Ketawa karir. Lanjut Silakan. Kalau yang kakak bilang tadi kan, apakah kita harus menggait pengikut atau masa, itu kalau saya tidak sih. Yang penting job desk-nya kita itu hanya memperkenalkan dan menyampaikan. Urusan orang mau pilih atau tidak tertarik itu kan semuanya tergantung dari masyarakat, itu di luar dari kendalinya kita sebagai content creator kan. Jadi ya tujuannya kita hanya itu, bikin konten, menyampaikan visi misi, memperkenalkan. Berarti mendrive itu saja ya. Tapi tetap sama seperti yang kakak ini bilang, tetap kita bumbui dengan konten kita yang seperti biasanya. Kita. Iya. Gitu. Oh, menarik. Kakak Lukman. Ya, kurang lebih tadi yang saya sampaikan kan sudah seperti itu. Maksudnya kalau dari tim kita berani, jadi masing-masing itu sudah sesuai dengan pola kontennya mereka yang sudah menjadi ciri khas. Kayak kita kata juga kan humor-humor seperti itu kan. Kemudian Sadam juga, walaupun kita tahu konten muntah kan bisa kita kemas. Dia lagi, muntah, saya kayaknya butuh kesehatan ini, cuma mahal. Nah, kesehatan gratis ini ada di program Anwar dan Reni. Nah, itu kurang lebih kemasan-kemasan seperti itu yang bisa kita jadikan visi misinya jadinya tidak kaku. Karena orang kan kalau kita lihat langsung kampanye, biasa langsung di skip gitu kan. Makanya bagaimana biar bisa itu jadi tontonan yang luas, kemudian orang juga share-nya lebih banyak lagi. Makanya kayak Abilo dan Teddy ini masing-masing kan punya ciri khasnya kontennya seperti apa. Nah, itu yang selalu di brief juga sih sama teman-teman berani untuk bikin konten. Jangan jadikan politik, takutnya mereka yang baru ngerti politik akhirnya malah salah kasih informasi kan. Itu yang ditakutkan. Jadi diri sendiri saja, apa yang cuma ditahu kayak Mahol terbiasa cuma wawancara, apa yang kita tahu dengan cuma tahu jargonnya berani, yang penting ada bersama Anwar Reni. Bahkan kemarin ada meme di posternya Panor Hafid sama Ibu Reni dibilang kayak Paramex, bikin pusing apa. Itu kita amini, kita bikinkan konten lagi. Pas kita dapat partai rekomendasi, malah orang lain yang pusing jadinya minum Paramex. Itu sebenarnya bisa dikemas. Sekarang ini jangan terlalu kaku sebenarnya. Oh, berarti ciri khasnya dari masing-masing itu dikemas dengan pilkada saat ini. Jadi di klub kan? Iya. Klub. Oke. Mungkin dari Kak Tulus lagi akan ada pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah, penting untuk kita dengarkan juga bersama. Kira-kira ada gagasan apa yang teman-teman bawa juga ketika bergabung dengan tim-tim pemenangan di tiap-tiap paslon. Misalnya di Anwar Reni ini Kakak Lukman mau bawa apa ini dalam kontestasi politik ini, begitupun Sangganipa, Bang Cudi, dan juga Banuata di Ahmad Alinya sendiri. Mungkin dari siapa yang bakal memulai ini? Boleh saya tanya dulu? Oke, silakan. Oke, jadi selama saya gabung di Sangganipa itu kan, mungkin ini dari apa yang saya tangkap, dari yang saya lihat selama saya gabung kan, karena otomatis pas sudah masuk di dalam sini kita belajar juga kan, secara langsung mendengar, melihat. Kalau yang saya lihat dari Bung Cudi ini, dia idenya itu mau melanjutkan seperti yang Sangganipa satu kali lagi. Dan kalau dari yang selama saya ikut dia kampanye, dia itu terdengarnya seperti tidak kampanye sebenarnya, tapi hanya melaporkan hasil kinerja dia selama 2 tahun 9 bulan ini ke masyarakat gitu. Jadi yang kayak dia bilang penghasilan Sulawesi Tengah itu dari 900 miliar sekarang sudah 2 triliun. Gitu. Jadi dia bertanya lagi ke masyarakat, apakah menurut kalian saya pantas untuk naik lagi, atau apakah kalian merasa saya pantas untuk naik lagi atau tidak, itu terserah dari kalian. Yang penting saya hanya melaporkan kinerja saya selama 2 tahun 9 bulan ini sebagai gubernur gitu. Jadi mungkin gagasannya itu yang saya tangkap ya itu, mau melanjutkan kerjanya lagi. Dan akhirnya terbitlah kata Sangganipa. Sangganipa. Kalau dari tim Pak Nur Hafid, beliau setiap orasi politiknya juga selalu dia ulang-ulang, dia selalu menghargai pemimpin-pemimpin yang sebelumnya sudah menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Salah satunya Pak Cudi Mastura dengan prestasinya, dia tidak menutup mata. Dia selalu memuji
apa yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Kayak bahkan sama bapaknya Ibu Reni juga, Pak Aislam Majido juga dulu juga. Gubernur sebelumnya. Bahkan gubernur paling pertama Sulteng pun itu kan namanya Pak Anwar juga. Itu dari Minangkabau. Minangkabau. Jadi kayak begitu yang selalu dia jual. Jangan sampai ada politik identitas soal karena bukan suku yang sama atau agama yang sama atau dari daerah yang sama, akhirnya itu yang menjerumuskan masyarakat. Nah, itu yang selalu dia ulang-ulang. Jadi dari sosok Pak Nur Hafid ini bukan karena dia mau kampanye atau jadi gubernur, akhirnya dia malah menjelek-jelekan pemimpin sebelumnya, tidak. Dia malah mengamini bahwa yang dilakukan sama gubernur sebelumnya itu bagus dan dia tinggal mungkin nanti akan melanjutkan atau bikin Sulawesi Tengah itu lebih bagus lagi. Berarti gitu. Bisa dibilang berani ini bakal melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke. Sedap. Oke. Sedap, tepuk tangan dulu buat Kak Lukman. Oke, satu lagi yang masih tersisa yaitu kakak kita yang paling ganteng ini. Silakan Kak Teddy. Siap salah. Kalau yang saya dapat dari selama ini saya gabung di Vanuatu dari untuk tim pemenangannya Bapak Ahmad Ali itu, Bapak juga itu beliau juga selalu bilang setiap dia bicara dimanapun, kalau ada yang lebih baik dari dia, cakep, silahkan pilih dia. Oke. Silakan pilih yang lebih baik itu. Tapi kalau dari secara kinerja masyarakat merasa dia pantas, mari sama-sama berjuang untuk Sulteng lebih baik lagi begitu. Dan dia sama, kurang lebih sama kan. Lukman tidak pernah menjatuhkan salah satu paslon, tidak pernah, karena ya kita ini politik yang happy saja, yang gembira, tidak perlu yang saling sebar hoax sana sini melalui video melalui apa kan tidak perlu begitu. Dan menjatuhkan ya? Ya, menjatuhkan tidak perlu. Bahkan beliau selalu tekankan itu bahwa kalau ada yang lebih baik dari saya, silakan. Tergantung publik lagi. Ya, tergantung publik. Tapi kalau saya melihat, Bapak ini Ahmad Ali, Sulteng butuh dia karena beliau ini punya kapasitas yang bisa mempercepat bagaimana Sulteng ini bisa lebih maju setara dengan provinsi-provinsi lain. Beliau punya itu. Kalau dari saya. Tepuk tangan dulu buat Kak Teddy. Oke nih, mungkin kita sudah mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber tersebut, dan kayaknya kita bakal masuk ke segmen yang sangat ditunggu dan dinanti, yang dimana sangat sama temanya kita pada hari ini, yaitu Sandi Suara. Boleh ikut bersama-sama? Satu, dua, tiga, Sandi Suara. Sekali lagi kompak. 1, 2, 3. Sandi Suara. Nah, dimana hari ini kita akan masuk ke segmen tanya jawab teman-teman, tapi melalui sandi-sandi. Iya, sandi-sandi atau box-box yang akan dipilih nanti. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab melalui sandi-sandi. Mungkin kita akan mulai memilih sandi dari Kak Lukman dulu. Ada tertera angka 1 sampai 6. Silakan pilih angka cantik atau kesukaannya Kak Lukman. Nanti akan muncul pertanyaan yang akan Kak Lukman jawab. Karena saya anak kedua, saya pilih 4. Nah, oke. Apa yang Anda lakukan jika isi konten di media sosial Anda dipenuhi komentar negatif dari netizen karena keikutsertaan Anda dalam kontestasi Pilkada 2024? Nah, justru saya terima kasih karena itu jadi bahan. Kita kalau stand up comedian ketika dapat cacian negatif itu malah kita kemas jadi konten berikutnya. Kayak contoh yang kemarin itu ada yang sebar kalau posternya Nur Hafid mirip Paramex. Nah itu saya kemas juga, kita bikin konten juga, akhirnya cuma netizen yang pusing karena Pak Nur Hafid akhirnya resmi berlayar. Tidak ambil hati berarti. Tidak ambil hati. Jadi justru yang negatif kita malah terima kasih, ayo terus. Untuk menambah konten kreator, ilmu dan segala kreativitas berarti. Alhamdulillah lebih banyak positifnya sih sekarang. Oke. Silakan Kak Tulus. Saya pilih nomor 2. 3 juga. 2. Jika membaca angka 1, apa yang pertama Anda pikirkan dalam konteks Pilkada Sulteng 2024? Jika membaca angka 1, apa yang terpikirkan? Iya. Satu pemimpin. Bagaimana? Satu pemimpin. Satu pemimpin. Satu pemimpin. Satu pemimpin yang pantas untuk selalu dikenal. Siapa itu? Sudilah. Oke. Siap. Untuk Kak Vanuatu. Silakan Kak Teddy memilih angka berapa?
Satu saya, karena saya anak pertama. Satu, karena anak pertama. Tidak kayak Kak Lukman tadi, anak kedua pilih nomor 4. Iya. Tetap satu, Saudara pendiriannya dia satu. sebenarnya. Oh, oke. Oke, langsung saja saya membacakan pertanyaan dari angka 1. Jika melihat warna merah, apa yang terlintas di pikiran Anda dalam konteks Pilkada Sulawesi Tengah 2024? Warna merah. Jika melihat warna merah, bahaya ini apa ya? Iya, kalau warna merah itu bahaya. Bahaya. Iya, bahaya. Kayak bagaimana itu istilahnya bahayanya? Ya, misal blunder dalam satu tim, dalam tim manapun. Iya. Ya kalau namanya yang warna merah, blunder ini, keblunderan mungkin ya ada kesalahan dari dalam tim itu, gitu. Atau dari Bisa. Tangannya Bapak bilang. Saya tidak mau bilang siapa ini. Maksudnya merah itu bahaya berarti. Kalau Merah itu menurut bahaya? saya, iya bahaya. Ke paslonnya kah? Ke visi misinya kah? Nah, itu tadi pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan narasumber kita nih. Nah, mungkin kalau melihat dari ketegangan mereka sungguh apa ya istilahnya, sudah berkeringat dingin ini, Kak. Iya. Nah, mungkin kita akan lanjut sesi tanya jawab lagi atau ngobrol-ngobrol santai. Dari Kak Tulus silakan boleh di. Iya. Nah, Farah, tadi kan kita mendengar dari pilihan jawaban yang random tadi itu, misalnya dari Vanuatu, Teddy, kalau tanda merah itu bahaya begitu. Iya, Begitupun misalnya dari Sangganipa begitu, bahwa satu pemimpin yang terlintas di benak yaitu Rusdi Mastura, sama tadi Kakak Lukman soal bisa menjadi konten ya, lagi. jadi hal yang negatif itu bisa menjadi counter konten Iya, lagi. betul. Nah, dari rangkaian tadi itu, kira-kira kalau kita bisa berangkat dari pertanyaan tadi itu, apa sebenarnya kesiapan teman-teman dalam menipis isu-isu yang dilayangkan oleh publik itu sendiri? Misal dalam beberapa konten, tiap-tiap pasangan calon ini ada konteks-konteks negatif begitu yang dikomentari oleh publik. Nah, teman-teman apakah siap juga dengan counter tadi itu atau bakal mengklarifikasi tadi itu? Itu penting juga untuk kita dengar juga sih, strategi teman-teman seperti apa dalam mengantisipasi itu. Mungkin bisa dimulai dari Kakak Lukman. Ya kayak kemarin kita kan ada poster hoax itu di Ampana, konser yang mengaku atas nama deklarasi berani. Di situ posternya ada Liodra sama Judika. Maksudnya tiba-tiba tidak ada info apa-apa, ada Liodra sama Judika. Oh, berarti tidak terkonfirmasi ke Itu tim? konfirmasi, maksudnya ada logo pemerintah kabupaten juga, kan tidak mungkin kan kalau logo cuma di crop Diodranya juga di situ. Maksudnya kan kalau kayak begitu kan sudah pasti hoax, tapi tetap kita harus edukasi ke masyarakat. Kita harus konfirmasi bahwa itu tidak betul. Nah, cuman akhirnya kayaknya saya lihat juga Pak Nur Hafidh tipikalnya kayak anak-anak stand up juga. Kalau ada hoax itu jadi betul. Nah, akhirnya jadi nanti Judika itu ada di lu. Jadi kayak begitu bisa jadi PR juga buat kita semua ini. Harus cepat. Iya, dalam kantornya itu ya, Harus cepat, mengklarifikasi tadi itu. Makanya mungkin kan kalau untuk akun ofisial di Instagramnya masing-masing paslon ini kan biasa mungkin ada dulu yang namanya screening dari timnya dulu. Atau kita influencer kan tetap langsung apa yang ini sudah gas. Nah, itu makanya yang lebih penting selain faktualitas, aktualitasnya itu harus dijaga. Oke. Kalau dari Kakak sendiri? Kalau itu Kak mungkin ada dua perbedaannya, ada yang namanya kritik sama ada yang hanya sekedar hujatan kosong. Hujatan kosong. Mungkin kalau saya lebih tertarik baca-baca yang kritik, masukan yang memang berarti orang ini peduli, mengharapkan yang terbaik kan, dibanding hanya yang kalau bilang hoax atau hujatan, fitnah gitu. Jadi saya hanya fokus membaca kritikan. Kalau untuk hoax itu langsung saya hapus, delete. Karena kalau itu kan masuk di akunnya kita kan, komentarnya. Kalau ada yang saya rasa, oh ini sudah betul ini, saya tahu berita dari mana ini, langsung hapus saja daripada pusing gitu. Kecuali kalau ada kritik yang bisa membangun, itu yang kita ambil. Tapi kemudian itu tidak dikanter dengan hal yang men-challenge lagi ya, tapi mengklarifikasi, lebih mengklarifikasi ya? Tidak sih, kalau mau klarifikasi semua harus. Apalagi kalau sekarang ini sedikit buat masalah langsung terima kasih, klarifikasi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya akan klarifikasi. Berarti tidak seperti itu ya, untuk apa ya istilahnya, dijadikan sebuah pelajaran saja berarti. Nanti mungkin dari Kak Teddy sendiri. Kalau kita di Vanuatu ada yang begitu-begitu, itu kita di Vanuatu itu saya rasa mungkin semua tim juga ada yang namanya kita evaluasi
mingguan dan bulanan. Jadi di evaluasi itu termasuk itu kita membahas yang begitu-begitu. Kalau ada yang begitu-begitu kita bahas baik-baik dulu. Mana yang bisa diambil untuk dijadikan motivasi lagi ya. Ya, hunternya bisa. Mana yang memang yang kayak Abil bilang tadi, sudah join ini, terus ada titik penting ini. Nah, kita menyaring itu. Tapi apakah misalnya tadi yang kayak disampaikan Kakak Lukman soal poster yang beredar tanpa sepengetahuan tim, apakah di teman-teman juga punya hal yang sama mendapatkan semacam poster ya, poster atau video, poster atau apapun itu? Kalau poster tidak ada, kalau kita orang cuma video. Yang kemarin ya baru-baru kayaknya, semua orang langsung viral, sempat viral itu. Tidak ambil tangan toh. Tapi itu kembali lagi kita untuk medianya, kita kasih jadi konten. Ada sudah kita bikinkan kontennya. Yang kan tangan kanan sementara diambil, baju tangan, tapi kita kan kiri. Kalau tangan kiri lagi, di kiri lagi kan? Oke. Tidak sopan kalau tangan kiri. Berarti lebih ke mengklarifikasinya dengan konten tadi, kontennya dan konten yang lebih edukatif lagi ya. Misalnya tadi diberani juga ya. Iya, kita diundang betul. Undang betul, begitupun dengan ini. Kita Fox-nya Coldplay, sama bingung kita. Oke, menarik sekali. Oke, berarti dari sangkaan yang sudah kita dapat itu sangat menarik sekali. Masing-masing dari narasumber mempunyai jawaban tersendiri untuk mengantisipasi. Nah, para ada yang tidak kalah penting sebenarnya. Karena di Sulteng sendiri mungkin pemilih itu lebih banyak yang kaum muda, anak muda milenial. Kalau kita berangkat dari diskusi awal, kan teman-teman ini mau merubah citra politik ya, biar tidak apatis dengan hal itu. Nah, adakah pesan-pesan ataupun saran, ajakan begitu kepada teman-teman pemilih muda untuk biar nggak golput begitu di Pilkada 2024 Sulteng ini? Saya dulu, Ustaz. Oke, silakan. Apa yang untuk kamu pemilih muda yang mungkin dalam otaknya kamu ini, apa sih politik itu yang terserah orang? Yang saya paling suka itu ada di masyarakat anak muda ini kayak begini. Siapapun pemimpinnya begini suka kita. Kaunya yang malas itu begitu. Memang maksudnya ya biar siapapun pemimpin, tapi dia berjanjikan apa juga kasih program, kaunya juga yang mau kerja, yang mau apa begitu ya. Dan begitu maksudnya politik itu ternyata tidak sekaku tidak sekaku sama dengan apa yang kamu pikirkan begitu. Politik itu ternyata menyenangkan, tergantung dari bagaimana kamu bawanya dan resapinya gitu ya. Kalau kamu juga datang tiba-tiba yang tegang-tegang ya pasti kau tegang terus. Bawa santai, politik ini keren. Dan untuk kamu yang hobi golput itu kayaknya berubah sudah itu. Dan ya strateginya kita orang ini adalah yang tadi itu. Supaya mungkin bisa mengurangi angka golput adalah ketika kita orang memperlihatkan kita orang turun di politik tapi dengan model ini dibukul dengan komedi kita punya apa biar menarik simpati biar tidak golput tadi orang kayak ini orang dengan orang punya paslon akrab bikin konten sedekat itu begitu ya. Jadi kan itu kayaknya bisa merubah cara pikir pandangan ke politik. Ternyata politik tidak harus kaku. Ini buktinya orang bikin video yang sefun itu yang saya santai itu loh. Tiba-tiba Ali semprot itu kan lama. Siapa yang bayangkan kan? Kalau dari kalau saya pesan-pesan buat yang golput mungkin kita juga tidak bisa terlalu salahkan karena selama ini media memframe politik itu sedemikian buruknya kan. Jadi mungkin orang-orang jadi malas dan muak dengan politik begitu. Padahal sebenarnya ya ada dua sisi politik ini, sisi positif dan negatif gitu. Tergantung kita melihat dari perspektif yang mana. Untuk anak-anak yang golput itu sebenarnya saya yakin negara atau daerah yang bisa berkembang itu adalah orang-orang yang punya kesadaran diri gitu. Jadi dari kita diri sendiri dulu guys, tidak usah dulu kemana-mana merembet kemana dari diri kita sendiri dulu, tentukan pilihan kita dan jangan golput karena satu suara pun sangat berpengaruh dalam pilkada atau menentukan pemimpin. Apalagi tembus berapa puluh juta ini yang golput nih. Jadi betul. Kalau mungkin dari Kak Lukman sendiri? Kalau kita sebenarnya treatmentnya kita terhadap masyarakat ini, jangan juga orang yang mungkin kita bisa dibilang kurang politik tiba-tiba dihantam dengan visi misi. Kan? Makanya ini kita dari tim Berani ini roadshow ke Sulawesi Tengah ini kita bawa gestar, kita bawa influencer. Akhirnya ada yang suka dengan Andri Jamril, Maholtra, dengan Ica di kabupaten. Mereka lihat itunya saya dulu. Terus lihat dulu panoramiknya. Tambah lagi ada Wali, lihat Walinya senang-senang.
Akhirnya orang, ini acaranya Pak Anwar Hafid, nempel terus sudah itu sampai rumah itu. Itu yang bangunan kita kan. Jadi dibikin dulu ini, kan kalau di Indonesia ini sentuh dulu hatinya orang. Ya, sentuh dulu. Jangan kok tiba-tiba langsung, filmnya Pak Anwar Hafid, langsung aku film. Pak, intimidasi ya? Kira mau itu, kira mau. Iya. Coba kita nonton konser dulu, ada uang. Tiba-tiba pas sebelum konser Wali ada Pak Anwar Hafid itu orasi apa. Tapi kan orang walaupun tidak mau fokus sama paslonnya, yang penting dia terhibur dulu dengan apa yang dibikin sama paslonnya. Makanya itu mungkin treatmentnya dulu. Makanya tujuannya dari teman-teman Berani ini menghadirkan roadshow itu seperti itu. Di setiap kabupaten itu bintang tamunya bervariasi. Jadi itu yang di hiburan, Indonesia bukan hiburan. Di kabupaten, saya mengaku saya artis nasional, mengaku. Butuh hiburan? Langsung minta foto. Minta foto? Iya, orang steady saja kalau mau habis stand up, orang minta foto, apalagi yang betul-betul kayak Wali apa. Iya, betul. Kalau saja Farah bilang, kok ini hostnya CNN, orang percaya itu. Serius. Saking gampangnya hoax dan lain-lain. Iya. Makanya itu kita pendekatan dengan hiburan. Orang sudah nonton juga hiburan. Dan orang dengan politik seperti apa kan? Setelah itu baru nanti pelan-pelan lagi kita tapi selanjutnya. Apakah itu tidak mengurangi esensi politik tadi itu? Esensi visi misi dan sebagainya? Atau memang itu sebagai pintu masuk begitu, entry point untuk merangsang publik ini untuk bergabung ya, begitu? Itu ibaratnya kita jebak orang. Poster Wali besar, toh orang nonton. Pasti dalam di rundownnya ada sebelum Wali tampil. Sorami orang ini ada orasi politik, ada video jejak digital dari paslon tersebut sebelumnya menjabat di periode sebelumnya kan. Akhirnya itu jadi tontonan, akhirnya jadi tuntunan, akhirnya sudah coblos sudah itu. Nah, orang bakal tergiring ke sana dengan sendirinya. Ya mungkin juga cuman habis Wali tampil orang juga, maksudnya buang banyak misalnya materi ke situ, tidak menghadirkan konten politik juga. Di situ sudah dijebak. Makanya orang yang penting Judika langsung Judika. Tidak mungkin langsung di depan ini, di depan barikade ini. Ada gubernur dan sini pulang. Tidak, masih saya mau nonton Judikanya. Setelah itu orang pelan-pelan. Berarti diuraikan. Iya. Oke, berarti kalau misalnya selain konten kreator ini, konten kreator bergerak dalam konten kreator, berarti diadakan lagi roadshow ya begitu? Untuk mempromosikan masing-masing bakal calon gubernur. Kalau dari kita sih begitu, setiap visit itu kita libatkan beberapa konten kreator di daerah di mana penonton itu banyak. Jadi misalnya kalau kayak Andre Jamber di Parigi Motong itu ramai kan? Kita bawa dia, Sadam di Sigi dan di Luhuk, bawa Maholka di Kulawi kita bawa. Nah, jadi sesuai dengan mereka punya viewers penonton ini di mana yang paling ramai biasa jangkauan daerahnya, itu yang kita libatkan. Semua itu bagian dari strategi juga. Ketika turun dulu influencer, orang sudah menyapa minta foto apa semua dengan outfit yang dipakai, ada brandnya, itu kan sebenarnya muatan politiknya ada semua. Cuman soft juga kan cara ini kan. Kalau menurut Teddy bagaimana? Jadi bersama juga begitu. Maksudnya kan kita ini sudah ada masanya influencer ini kayak yang Lukman bilang tadi. Misalnya dari 3 teman-teman ini punya masa sendiri begitu ya? Iya, punya masa sendiri dan ya ketika di daerah ini kayaknya cocoknya dia yang kita kasih naik gitu. Tapi tetap dibawa semua begitu kayak. Untuk itu kasih lihat sama orang juga ada anu di sini, ada ini, ada kakak ini, ada kakak ini. Dan itu kemarin waktu saya ikut beberapa titik itu sangat berpengaruh ternyata. Banyak orang-orang yang di TikTok ini yang foto gitu kan. Jadi ya itu tetap ada unsur politiknya juga ketika kita pakai atribut kan. Itu pasti orang lihat dan kita datangnya dengan rombongan gitu. Sama sih tadi ya, sama. Jadi kita kalau kita Sanggarika semuanya dibawa gitu. Jadi semuanya dibawa karena semuanya disuruh bikin konten. Gitu. Jadi kita setiap perjalanan daerah semuanya dibawa bikin konten, tapi memang betul yang kalau bilang lebih berasa artis kita kalau di daerah-daerah. Iya, betul. Saking sudah terkenalnya ya, sebelum bergerak di pilkada sudah terkenal di dunia. Jadi punya basis masa masing-masing. Iya, betul. Jadi mungkin itu saja yang mungkin kita pertanyakan. Mungkin Kak Tulus ada sedikit sanggahan lagi terlebihnya. Mungkin kita bisa masuk sesi lagi di sesi tanya jawab. Yang terakhir. Oke, siap. Oke, silakan. Langsung saja Kak. Apa yang menjadi risiko dan tantangan terbesar kakak-kakak yang kakak hadapi terkait keterlibatan kakak-kakak sebagai influencer dalam mempengaruhi opini publik terkait pilkada tahun ini? Oke, terima kasih. Nama siapa tadi? Rifat. Tangguh. Dari
Dari sebutan program studi ilmu komunikasi. Ini sih kan? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, tadi ada sebuah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa bahwa dalam mengantisipasi menggiring opini publik begitu yang disandarkan juga ke teman-teman influencer ini. Nah, kira-kira antisipasinya seperti apa begitu di teman-teman sendiri? Begitukah pertanyaannya? Begitu. Siap. Tantangan dan antisipasinya seperti apa dalam perjalanan ini ya? Saya dulu kayaknya. Silakan. Sejauh ini tidak ada tantangan atau kesulitan apa yang kita orang sebagai kalau bekerja sebagai content creator dan tetap ditupoksinya sebagai orang yang hanya untuk bikin konten sejauh ini aman-aman saja, tidak ada. Cuma mungkin kalau yang mungkin bisa dikatakan juga sih, kayak yang ada kita membantu untuk mengklarifikasi hoax yang begitu itu pasti influencer ini dibutuhkan sekali. Butuh penyesuaian ya. Ya itu saja sih. Sejauh selebihnya tidak ada yang tantangan yang bagaimana sekali. Itu saya. Oke, mungkin ada sedikit sanggahan mungkin dari Kak Lukman. Ya, kalau influencer memang kalau tadi saya tangkap juga pertanyaannya, kita sebenarnya salah satu titik paling depan juga sebelum ke paslonnya. Makanya sangat mempengaruhi juga apa yang kita sampaikan, apa yang kita share itu harus hati-hati. Jangan sampai blunder, sudah kita posting video, tiba-tiba dihapus ulang. Nah, akhirnya FYP kemana-mana itu toh. Bikin lagi klarifikasi, bikin lagi konten. Itu kan jadi berapa kali kerja. Nah itu harus ada screening dulu. Maksudnya jangan asal posting, jangan asal share, walaupun sudah dapat juga misalnya konfirmasi, harus direnungkan dalam grup, dilihat masing-masing dari kontennya bagaimana kontenku ini. Nah kalau kita di tim berani begitu, kita share baru semua tim berani lihat, nonton bagaimana, sudah bagus kah, sudah kita posting, habis itu kita ramaikan, kita komen sama-sama. Karena itu yang kita takutkan, akhirnya jadi challenge juga buat teman-teman konten kreator. Tantangannya kita ini makanya bedanya kita sama kalau mau promosikan brand, ya kan? Ini yang kita promosikan ini ibaratnya manusia juga. Berarti ada tantangan sendiri begitu juga ya? Iya. Ada challenge sendiri ya? Kalau kayak kita promosikan motor mungkin jeleknya boros, atau misalnya tidak kuat tulang rangka motornya. Ini kan kalau ini kan punya rekam jejak digital, atau ada yang sudah personal branding yang sudah dia bangun sebagus mungkin, gara-gara kita. Jadi jelek. Itu yang tugasnya kita. Nah makanya yang saya yakin sama teman-teman influencer, kita harus pastikan itu informasi yang disebar itu harus valid dulu, jangan sampai ada blunder. Itu yang paling penting. Oke. Ya. Mungkin dari Kak Bilo sendiri punya sanggahan. Tantangan itu ada sekali, karena orang pasti sudah banyak tahu gimana saya itu kalau di sosmed. Saya vulgar, maksudnya apa namanya? Ini frontal gitu. Betul. Nah, adanya kayak saya jadi tim politik begini harus lebih menahan-nahan dan menjaga citra diri lagi, menjaga nama baik pribadi. Karena kalau kitanya kenapa pasti di punggungnya kita kan ada paslon ini. Jadi tantangannya itu lebih ke berhati-hati dan memastikan konten yang kita mau upload itu bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Iya, untuk sesudahnya juga ya. Betul. Oke, mungkin itu saja yang sudah dari kakak mahasiswa sendiri. Bagaimana atas pertanyaannya? Ada yang ingin disanggahkan atau apa? Aman sudah ada. Ya, oke. Mungkin itu saja ya dari kakak mahasiswa Universitas Tadulako sendiri untuk memberikan pertanyaan terhadap narasumber kita. Mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sama seperti tadi memilih suatu angka-angka yang akan. Kalau tadi kan sudah dipilih Farah ada angka 1, 2 dan 4. Jadi tersisa angka 3, 5, 6. Silakan dimulai dari Bang Teddy. Saya nomor 5, jumlahnya Perenjes. Nomor 5. Satu kata apa yang bisa mendeskripsikan bakal calon gubernur Sulteng yang Anda dukung? Ngeri. Jadi tunjukkan sedikit ngerinya. Ngeri. Berarti ada sendiri. Langsung saja tim media kita masuk ke Lukman mungkin. 6. Akan saya bacakan. Benda apa menurut Anda yang bisa mendeskripsikan bakal calon gubernur Sulteng dukungan Anda? Benda ya? Iya. Mangkok. Kenapa bisa mangkok? Bisa menampung semua aspirasi masyarakat. Sadap. Di situ.
ada dalam aku. Oke, punya sendiri, punya kata-kata sendiri. Iya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Karena kebetulan Kak Bilo sudah mendapat Angka sisa, iya, angka sisa, silakan berarti kita akan buka di angka 3. Buat satu kalimat utuh dengan kata dasar pemimpin. Satu kalimat utuh dengan kata dasar pemimpin. Itu apa nih Kak Bilo? Pemimpin Rusdi Mastura adalah pemimpin rakyat. Oke, pemimpin Rusdi Mastura adalah pemimpin yang merakyat. Yes. Sedap, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk 3 Nah, narasumber kita hari ini. Dari sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan sedikit sanggahan dari ketiga narasumber kita nih, Kak Tulus. Terus kita masih ada sesi satu segmen yang dimana akan adanya closing statement dari masing-masing tim sukses dari Pilkada 2024 ini. Nah, mungkin saja kita akan bertanya tentang visi misi yang akan dibawakan setiap narasumber. Mungkin diberi waktu selama 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, langsung saja dimulai dari Kak Teddy dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya, apapun itu, maksudnya untuk kita semua masyarakat Sulteng, apapun itu, dari 3 kandidat yang ada yang sudah kamu orang lihat, semuanya itu baik, tidak ada yang salah. Dan saya yakin dari ketiga-tiganya itu punya niat yang sama adalah untuk memajukan Sulawesi Tengah, untuk supaya kita bisa masyarakatnya ini bisa sejahtera, itu Sulawesi Tengah untuk bisa setara dengan provinsi-provinsi lain, bisa lebih diperhitungkan lagi di mata orang-orang provinsi lain, maksudnya begitu. Intinya tergantung masyarakat Sulawesi Tengah hatinya di mana. Itu tidak ada paksaan dari siapapun untuk harus pilih ini, tidak ada paksaan. Pokoknya semuanya intinya mari sama-sama kita berdoa supaya kita punya provinsi ini menjadi baik bersama Bapak Ahmad. Amin. Iya. Tepuk tangan dulu buat Banuata. Bagaimana nih Banuata tadi apa artinya? Banuata itu rumah kita bersama. Sudah apa lagunya? Hah? Sudah apa lagunya? Lagunya Banuata. Rumah kita. Oh, lagu. Oh, bukan. Oke. Sama kembali. Salah ya? Kita. Oh, yang sudah sekarang muncul di Instagram. Oke. Jadi mungkin itu saja yang. Rumah Sulteng bersama. Oh iya, dari Kak Teddy. Rumah bersama. Sulteng rumah. Iya. Iya, Sulteng rumah bersama. Dan kau bakal nanti. Aduh, takut ini nanti bahaya di belakang kamera mereka sudah. Iya. Padahal tidak. Oke, mungkin dari itu saja dari Kak Teddy sudah sampaikan Dari visi misi Banuata, dari Banuata. Kita akan masuk lagi ke Sangganipa Kak Bilo, silakan. Oke, buat teman-teman yang setelah kita mau pemilihan, mungkin kalau dari saya, kalau untuk Bung Cudi itu kalian semua bisa lihat sepak terjangnya lah. Kalian sudah puluhan tahun memimpin. Kan? Jadi kalian bisa lihat sendiri dan kalian tanya lagi sama diri kalian sendiri, apa saya pantas untuk memimpin lagi atau tidak, begitu dengan visi misinya dia yang sudah ada sekarang yang dijanjikan ke kalian. Dan untuk yang golput, cari pemimpin yang sesuai hati nuraninya kalian. Gitu. Yang jangan asal pilih, jangan kalau terima uang kaget kayaknya sudah ini. Jangan terima uang kaget, intinya pilih yang sesuai hati nuraninya kalian. Rajin searching. Politik sekarang ini seru sekali ya kan Kak? Betul. Seru sekali politik ini sekarang. Nanti saya tahun ini masalah politik seru sekali. Seru sekali. Apalagi masalah media sosial ya. Sangganipa. Oke. Apa tadi Sangganipa? Satu kali lagi. Sangganipa? Satu kali lagi. Oke. Langsung saja kita masuk ke Kak Lukman. Kalau kata Bilo, pilih sesuai hati nurani. Nah, hatinya nurani itu di Anwar Hafid. Karena influencer kita nurani. Nah, jadi sudah dipromosikan, makasih Abilo. Jadi kalau dari kami juga pilihannya dari Pak Anwar Hafid itu cuma 2. Kau mau sekolah atau kerja, tidak ada pengangguran. IMIP yang kita kenal sampai dunia itu mahakaryanya Pak Anwar Hafid. Jadi langsung saja lihat rekam jejak yang jelas ya, maksudnya sudah jelas mulai dari pendidikan, dari D3 pemerintahan S1, S2, S3, kemudian dari kepala desa, camat, bupati, anggota DPR RI. Langsung saja apa yang sudah dibikin Pak Anwar Hafid ini bukan cuma mau karena kampanye, sudah dibikin duluan di Morowali dan itu ada saksi hidupnya, bisa kasih kalian lihat juga di
semua sosial media itu ada rekam jejaknya. Jadi kalau kata Pak Anar bilang tempo namu, berani. Berani. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin itu saja ya yang kita sudah dengar visi misi dari ketiga narasumber nih, Kak. Jadi mungkin kita sudah masuk di penghujung acara. Oke. Penghujung acara belum, masih ada lagi yang ingin bersangga? Tidak? Tidak. Sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin itu saja yang sudah kita dengarkan dari mereka. Apapun pilihannya, tetap memilih. Jangan golput, teman-teman. Nah, Farah, mungkin terakhir ini saya mau menyimpulkan dari ngobrol-ngobrol santai kita tadi ini, ya setengah serius juga ya. Teman-teman, menarik sekali teman-teman peran influencer ini di Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2024 ini, karena mengingat pemilihan kepala daerah Sulawesi Tengah hanya menghitung bulan begitu. Untuk itu saya pikir teman-teman ini sangat mengedukasi, mengajak publik, mengajak voters untuk terlibat aktif dalam pemilu kada yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini, dan juga membawa gagasan yang penting di tiap-tiap pasangan bakal calon gubernur yang akan teman-teman sekalian pilih begitu, karena ini tidak hanya sebatas fulfillment ataupun benefit saja yang teman-teman terima, namun ada pesan politik, ada muatan politik yang penting untuk teman-teman cermati sehingga bisa menentukan pilihannya di bulan November nanti. Oke. Di sini kita tidak ada musuh, tidak ada apa yang komen-komen. Sudahlah, ini semua kita ini timnya Teddy kita kenal, Abilu juga, kita saling kenal. Untuk Sultan yang tugas masing-masing. Intinya jangan golput, berani memilih. Jadi mungkin itu saja, kita akan bertemu lagi di Sandi Suara selanjutnya. Oke, mungkin dari saya Faradila pamit undur diri dan juga rekan saya Aulia Hakim. Sampai jumpa di lain waktu.